Pemirsa, sebuah perpustakaan di tengah kota Jakarta, tepatnya yang berada di Taman Ismail Marzuki, diramaikan atau dikunjungi banyak masyarakat Jakarta. Perpustakaan ini memiliki konsep modern dan memiliki fasilitas yang sangat lengkap hingga membuat para pengunjungnya rela berlama-lama untuk membaca buku, bekerja, ataupun bersantai. Perpustakaan yang resmi dibuka pada 7 Juli lalu berada di lantai 3 di kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Perpustakaan ini adalah bagian dari revitalisasi Taman Ismail Marzuki sejak tahun 2019 dengan arsitek Andra Matin sebagai pimpinannya. Di perpustakaan yang dikelola oleh Pemda DKI Jakarta ini, banyak sekali subjek buku yang bisa ditemukan. Mulai dari buku anak-anak hingga buku referensi yang dapat dipinjam atau dibaca langsung di dalam perpustakaan tanpa dipungut biaya. Tempat ini pun memiliki nuansa yang menarik dengan konsep yang sangat modern. Banyaknya fasilitas yang ditawarkan membuat masyarakat rela berlama-lama di tempat ini untuk sekedar membaca buku, bekerja, ataupun bersantai. Ya, untuk membahas lebih lanjut seperti apa sebetulnya perpustakaan yang sudah direnovasi ini, kita telah terhubung langsung dengan Mbak Dea Sophia selaku Humas Perpustakaan Jakarta Taman Ismail Marzuki. Halo, selamat siang Mbak Dea, apa kabar? Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, selamat siang juga Mas. Baik, kita langsung saja berdiskusi tentang perpustakaan yang ada di Taman Ismail Marzuki. Kalau tadi kita lihat di tayangan sudah keren banget ya, hits banget, sudah kekinian banget nih. Kayaknya lebih tertarik para milenial ke perpustakaan yang ada di Taman Ismail Marzuki ini. Nah, boleh diceritakan Mbak Dea, apa saja sebetulnya mulai dari fasilitas-fasilitas, kemudian ruang-ruang yang ada di perpustakaan ini? Jadi pertama mungkin kita bahas dari konsepnya dulu ya. Ya. Konsep perpustakaan Jakarta ini tuh sebagai ruang ketiga. Jadi ruang ketiga itu merupakan ruang interaksi alternatif yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan. Jadi kan ruang pertama itu kan rumah, ruang kedua itu sekolah atau kantor, dan ruang ketiga itu perpustakaannya sendiri sebagai wadah untuk berinteraksi dan menambah wawasan serta pengetahuan. Nah, lalu mungkin dari ininya ya, berapa lantai. Ya. Jadi di perpustakaan Jakarta itu bisa diakses dari lantai 3 sampai lantai 6. Di lantai 3 sendiri ada informasi dan loker. Di lantai 4 ada ruang baca keluarga dan anak. Di situ ada bilik bermain, bilik bercerita, layanan sirkulasi, informasi dan loker bagi pengunjung yang membawa anak kecil, dan juga ada ruang baca tangga. Nah, kita lanjut ke lantai 5. Di lantai 5 sendiri ada ruang baca umum, ruang baca privat, ruang inklusi, bilik diskusi, bilik siniar, ruang laktasi, layanan sirkulasi, dan ada ruang baca tangga. Lalu di lantai 6-nya ada ruang baca referensi, ruang baca deposit, layanan multimedia, dan ruang multifungsi yang bisa digunakan oleh pengunjung untuk mengakses layanan komputer. Oke, jadi ada banyak sekali bilik-bilik yang ada di sana, kemudian ada ruang dan fasilitas yang disediakan oleh para pengunjung. Tapi pertanyaannya begini Mbak, apakah semua ruang-ruang tersebut itu memang bisa digunakan, dipakai oleh para pengunjung dengan maksimal? Bisa banget digunakan. Jadi ini kan kita pertama daftar keanggotaan dulu nih. Ya. Daftar keanggotaan lalu menjadi anggota. Nah, untuk menikmati fasilitas yang ada di dalam perpustakaan, itu pengunjung bisa bebas memakainya, kayak misalnya ruang baca privat, bilik diskusi, itu pengunjung nggak perlu reservasi dulu, jadi bisa langsung datang, tanyain ke petugasnya buat menikmati layanan tersebut. Oke, ini ada bilik-bilik yang cukup bermanfaat ya, terutama tadi ada bilik inklusi buat penyandang disabilitas juga, sehingga para penyandang disabilitas juga bisa menggunakan perpustakaan yang ada di Taman Ismail Marzuki ini. Nah, kalau untuk penyandang disabilitas, apa saja fasilitas yang diberikan bagi mereka? Apakah ada buku-buku yang bertuliskan dengan huruf Braille juga untuk para penyandang tunanetra sehingga mereka juga bisa menikmati fasilitas di perpustakaan, Mbak Dea? Kita ada buku Braille dan koleksinya juga cukup banyak, bisa dibilang
Ini yang terbanyak di perpustakaan daerah Oke. ya, cukup mencakup perpustakaan daerah sendiri. Hmm. Nah, terus habis itu, fasilitas yang kami tawarkan untuk kawan-kawan disabilitas, kita ada wheelchair di tiap lantai, jadi Hmm. bisa dipinjam sama teman-temannya. Nah, terus kita juga ada lift untuk disabilitas biar mereka gampang aksesnya dan, petugas di sini itu sangat helpful ya buat membantu teman-teman disabilitas untuk Hmm. menikmati fasilitas yang ada di sini dan juga kita ada toilet khusus disabilitas di lantai 4 dan 5. Hmm. Di lantai 5 dan 6. Oke, jadi penyandang disabilitas juga bisa menggunakan dengan maksimal ya, dengan proper juga bisa dinikmati oleh mereka. Nah, ada juga katanya bilik untuk anak-anak ya, ruang bermain yang ramah untuk mereka dan ada permainan-permainan juga yang disediakan untuk tumbuh kembang anak di sana. Ini menarik karena mungkin banyak juga keluarga begitu ya yang ingin ke perpustakaan tapi khawatir nanti anaknya mengganggu saat orang tuanya sedang membaca buku. Nah, ini seperti apa ruang untuk anak-anak tersebut sehingga anak-anak nanti tidak ke ruangan orang dewasa atau tempat-tempat yang digunakan bagi para pengunjung begitu ya untuk di ruang meeting ataupun ruang yang digunakan untuk membaca karena kan ruang membaca biasanya sunyi ya, tidak boleh ada distraksi yang banyak. Seperti apa sebetulnya ruang anak-anak ini, Mbak Dea? Nah, jadi ruang anak-anak atau ruang baca keluarga ini kan ada di lantai 4 ya, Mas. Nah, di Mm-mm. lantai 4 ini emang dikhususin buat keluarga dan anak-anak. Jadi anak-anak bebas bermain di lantai 4 tersebut dan kita ada bilik bermainnya juga. Ada permainan-permainan edukatif dan untuk mengasah kreativitas anak-anak juga ada. Dan di situ emang di lantai 4 sendiri kayak crowded gitu ya, agak crowded karena anak-anak bebas bermain lari-larian gitu. Tapi dengan pengawasan orang tua tersendiri dan itu Hmm. nggak mengganggu kenyamanan pengunjung yang berada di lantai 5 atau di lantai 4 deket rak tangganya itu, Mas. Hmm. Itu. Oke, jadi dipastikan bagi orang tua yang ingin membawa anaknya ke perpustakaan Cikini yang ada di Taman Ismail Marzuki, tidak perlu khawatir lagi ya, karena anak-anak sudah memiliki biliknya sendiri atau roomnya sendiri. Iya, benar banget. Dan Oke. permainannya juga Hmm. berbagai macam. Oke. Saya juga penasaran sebetulnya seperti apa proses pendaftarannya dan ketika sudah mendaftar, katanya juga sudah dibatasi ya pengunjung di sana untuk mencegah penularan COVID-19 agar tidak berkerumun di sana. Nah, sebenarnya seperti apa SOP dan aturan-aturan yang perlu diperhatikan oleh pengunjung di sana? Tapi ditahan dulu Mbak Dea karena kita akan bahas usai jeda. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan seru kita bersama dengan Mbak Dea mengenai perpustakaan baru yang ada di Taman Ismail Marzuki. Kita langsung lanjutkan lagi Mbak Dea. Sebelum ke Iya. pertanyaan saya di segmen sebelumnya, saya ingin mengetahui juga, mungkin pemirsa juga banyak yang penasaran nih. Katanya di perpustakaan Taman Ismail Marzuki ini ada juga bilik atau ruang untuk podcast. Ini ruangan seperti apa Mbak? Apakah seperti studio konsepnya? Iya, jadi ruang podcast atau ruang siniar itu kayak studio, bener banget, Mas. Nah, di situ kayak ada peralatan-peralatan podcast yang cukup lengkap dan itu bisa digunakan oleh pengunjung. Oke. Itu apakah sudah bisa digunakan sekarang dan bagaimana respon orang yang sudah menggunakan ruang itu? Untuk sekarang kita masih dalam tahap testing ya, karena ruangannya sendiri belum dioptimalisasi. Jadi nanti mungkin sekitar sebulan 2 bulan kemudian kita baru bisa renovasi buat pindah ruangan. Nah, di situ baru bisa disewain buat pengunjung. Oke, jadi masih ongoing ya prosesnya untuk penyempurnaannya. Iya, benar banget. Oke, nah kalau untuk ruang privacy atau ruang privat ini betulkah hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke sana atau siapa saja boleh masuk asal melakukan booking terlebih dulu, reservasi terlebih dulu? Nah, kalau misalnya ruang privacy ini terbuka buat siapa aja. Jadi kenapa namanya privacy? Soalnya Hmm. dia itu diakses buat satu orang aja biar lebih merasa nyaman gitu, nggak keganggu. Soalnya kan ada ruang baca
umum ya, dan Ya. yang ini kita bikin ruang baca privacy biar lebih terfokus aja sih gitu, Mas. Mhm. Oke, baik. Dan bagi pemirsa yang mungkin penasaran sekali ingin ke sana, seperti apa sebetulnya SOP untuk bisa ke perpustakaan ini? Katanya kan harus mendaftar dulu ya via digital atau via online. Nah, jadi yang pertama, pengunjung diharapkan membuat akun keanggotaan di Hmm, website Jaslitera perpustakaan.jakarta.go.id. ya. Nah, setelah pengunjung mendaftar keanggotaan, lalu pengunjung bisa reservasi secara online dan memilih tanggal kunjungannya. Hmm, Setelah itu, pengunjung datang langsung nih ke perpustakaan dengan membawa kode reservasi kunjungan. hmm, Nah, setelah itu bisa reservasi. Nah, di situ pengunjung menitipkan tasnya di bagian loker, diganti dengan tas beningnya. hmm. Yang boleh dibawa masuk ke dalam itu paling handphone, dompet, dan barang-barang berharga lainnya. Kalau misalnya makanan dan minuman itu juga dititipin di loker. Nah, Hmm. untuk ininya sendiri, kita wajib vaksin booster dan nanti scan peduli lindungi sebelum masuk ke dalam perpustakaan Jakarta. Oke, jadi protokol kesehatan juga tetap diterapkan agar kita bersama-sama bisa mencegah penularan COVID-19 ya. Mengingat ini juga Iya. ada banyak orang di dalam satu ruang ya. Dan sejauh ini siapa saja Mbak yang banyak tertarik mengunjungi perpustakaan ini? Sejauh ini yang paling menarik minat ini sih, minat pengunjung ada di ruang baca tangga ya. Hmm, Soalnya ruang baca tangga ini belum ada di perpustakaan lain dan ini jadi nilai nilai ikoniknya kita sendiri gitu di perpustakaan Jakarta. hmm, Nah, selain ruang baca tangga, itu juga biasa dipakai paling bilik bermain anak. hmm. Kalau bilik bermain anak karena permainannya cukup lengkap dan lebih eksploratif aja gitu. Oke, tapi untuk seperti yang tadi Mbak Dea sudah jelaskan, kita kan harus tetap menerapkan protokol kesehatan dan ada pembatasan maksimal kapasitas pengunjung juga ya, kalau tidak salah 300 Ya. orang per sesi. Ini bagaimana Iya. SOP atau aturannya Mbak? Apakah berarti orang yang berkunjung ke sana dibatasi durasinya harus berapa menit atau berapa jam dalam satu hari, Mbak Dea? Kita nggak ada batasan pengunjung di dalam ya. Kayak 300 orang per sesi itu 300 orang di dalam perpustakaan. Jika ada pengunjung yang check out, maka pengunjung yang di luar itu bisa masuk ke dalam gitu, Mas. Jadi menyesuaikan keadaan atau kesediaan tempat di dalam. Jadi tentatif gitu dan tetap menerapkan protokol kesehatan biar yang di dalamnya itu nggak terlalu crowded juga. Oke, baik. Jadi memang harus dibatasi ya agar tidak membludak dan kembali lagi untuk mencegah penularan COVID-19. Baik, nah kalau untuk buku-bukunya, kalau buku-buku yang konvensional atau buku-buku yang bisa kita sentuh begitu ya, ini tentu pasti ada banyak sekali jenis-jenisnya di sana. Tapi kalau untuk buku digital yang bisa diakses melalui gawai kita, apakah di sana disediakan juga, Mbak Dea? Iya, disediakan juga. Jadi koleksi buku di perpustakaan Jakarta itu ada 190.000, kurang lebih ada 190.000 eksemplar dengan 38.000 judul. Nah, buku-bukunya ini ada yang bisa dipinjamkan juga buat dibawa pulang ke rumah gitu. Nah, kalau untuk membawa pulang ke rumah, apa saja syaratnya, Mbak? Karena mungkin di sana batas waktunya kan ditentukan ya, dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian ketika pengunjung belum selesai membaca, bagaimana syaratnya agar bisa membawa buku bacaannya? Syarat untuk peminjaman buku itu yang pertama anggota harus terdaftar menjadi anggota terverifikasi. Maksudnya terverifikasi ini dia sudah melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kayak misalnya kalau misalnya dia KTP Jakarta, dia nggak perlu mengunggah dokumen apapun lagi. Tapi kalau misalnya dia KTP non Jakarta, dia wajib melampirkan dokumen tambahan seperti surat keterangan bekerja, bersekolah, berkuliah di Jakarta, dan upload KTP juga seperti itu. Nah, kalau misalnya udah jadi anggota terverifikasi, dia bisa melakukan peminjaman buku di bagian layanan sirkulasi. Jadi semua orang intinya bisa ya mengunjungi perpustakaan ini ya, tidak hanya warga di kota Jakarta. Iya, warga non-Jakarta juga bisa menikmati fasilitas yang ada di perpustakaan Jakarta. Oke. Nah, tadi ada yang menarik yang Mbak Dea jelaskan bahwa orang yang mengunjungi perpustakaan ini tidak boleh membawa banyak barang ya, karena ya mungkin agak
takut nanti mengganggu pengunjung yang lainnya. Hanya diperbolehkan membawa barang-barang berharga mungkin seperti handphone dan dompet, dan kemudian diberikan tas khusus ya, tas transparan. Iya. Ini apa sebetulnya tujuannya, hanya mengizinkan membawa barang-barang yang berharga saja? Apakah memang seperti yang tadi saya jelaskan, hanya ingin supaya pengunjung di sana tidak mengganggu pengunjung yang lainnya juga? Iya, jadi tujuannya agar pengunjung nggak, kayak Masnya bilang, nggak mengganggu pengunjung yang lainnya juga. Nah, terus abis itu barang-barang yang boleh dibawa ke atas itu hanya barang-barang yang diperlukan saat dia memakai ruangan di Perpustakaan Jakarta. Kayak misalnya, kalau misalnya dia mau kerja, dia bisa bawa laptop ke atas. Atau kalau misalnya dia mau belajar, gitu, dia boleh bawa buku sendiri ke atas. Nah, untuk makanan dan minumannya dilarang karena di dalam area perpustakaan ya, kita nggak boleh kotor gitu, Mas. Baik, kita harapkan dengan adanya perpustakaan yang ada di Taman Ismail Marzuki ini bisa meningkatkan minat baca masyarakat ya. Karena buku ini menjadi sebuah jendela dunia yang akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita. Terima kasih Mbak Dea telah berbagi waktu dan informasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Mbak Dea, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, pasca sarjana Institut Kesenian Jakarta atau IKJ membuat karya seni yang terinspirasi dari karya seni Maestro Supardi Djoko Damono dan Wagion Sunarto. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.